Bab 25. 2 minggu kemudian. Saat ini ia sudah berada kantornya bahkan setengah jam sebelum jam kantor dimulai. Semenjak dia sunat dan terbiasa bangun subuh. Setelah melakukan sholat, Derino langsung bergegas mandi dan bersiap. Terjadi perubahan dalam hidupnya yang biasanya bangun jam setengah 6 sampai jam ke-6. Sekarang dia bisa bangun jam setengah ke-5. Dari tadi ia celingukan menunggu orang yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang. Sika, lama sekali dia datang. Tampaknya ia mulai kesal. Padahal baru saja 5 menit duduk. Wajar saja gadis itu belum datang. Dia biasanya datang 15 menit sebelum jam kantor dimulai. Sembari menunggu, Derino membuka-buka berkas yang harus dikerjakannya hari ini. Ceklek. Tok. 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 Tok, tok. Terdengar suara ketokan pintu. Masuk. Jawabnya dengan semangat dan sudah tersenyum ingin menyambut orang tersebut. Ceklek. Seketika senyumannya memudar. Ternyata yang datang adalah Erlan. Sepertinya kamu sedang dimabuk cinta, Tuan. Celetuknya melihat wajah Derino. Diamlah. Aku tidak butuh komentarmu. Ucapnya sebal. Kemana dia? Kenapa belum datang juga? Tanyanya pada Erlan. Erlan melihat jam tangannya dengan harga puluhan juta itu. Sekitar 10 menit lagi dia akan datang, Tuan. Tenanglah. Ucapnya karena tahu Derino sedang gelisah tidak melihat Charlie sehari saja. Ia pun sabar menunggu. Tapi konsentrasinya terpecahkan karena Charlie yang tak kunjung hadir. Tidak terasa ternyata waktu jam kantor sudah setengah jam lewat sejak dimulai, namun dia tak kunjung datang. Derino semakin gelisah. Kemana dia? Gumamnya. Tangannya mengetuk-ngetuk meja. Tidak biasanya dia terlambat. Tuan, dia tidak pernah terlambat selama bekerja. Melihat Derino yang gelisah membuat Erlan kasihan juga. Tok. Masuk. Derino menampilkan senyumannya kembali berharap itu adalah Charlie. Terpaksa ia merengut lagi ketika yang masuk bukan Charlie melainkan anak buahnya. Maaf, Tuan. Nona Charlie mengalami kecelakaan. Mata Derino langsung terbelalak. Dia langsung berdiri. Berak. Dirinya memukul meja dengan keras membuat Erlan dan anak buahnya terkejut. Apa kau katakan? Derino langsung menyambar jasnya. Di mana dia sekarang? Tanya Derino dengan wajah yang khawatir. Dirinya begitu takut kehilangan Charlie. Nona Charlie sudah kami bawa ke rumah sakit, Tuan. Derino memang menyuruh anak buahnya untuk selalu mengawasi Charlie dari kejauhan untuk memastikan keselamatannya. Dia tidak mau terjadi apa-apa pada calon istrinya itu. Sudah berulang kali dia ingin mengantar jemput Charlie agar tidak perlu lagi untuk naik ojek. Tapi Charlie menolaknya dengan alasan tidak mau orang kantor berkata yang tidak padanya maupun pada Derino. Derino tidak mempermasalahkan itu. Karena sebentar lagi ia juga akan menjadi istrinya. Kau tolong urus, Lan. Perintahnya pada Erlan untuk menyelesaikan tugas kantornya dan Erlan mengangguk. Derino segera meninggalkan ruangan itu untuk langsung berangkat ke rumah sakit. Saat menaiki ojek ternyata ada mobil dari arah belakang menyerempet motor mereka. Beruntung tidak begitu parah. Ia langsung mengemudikan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Sementara anak buahnya sudah ada yang menjaga di rumah sakit. Tidak perlu waktu lama baginya untuk menuju rumah sakit yang diberitahukan anak buahnya mobilnya sudah memasuki area rumah sakit. Langsung ia berlari kecil untuk menuju ruangan tempat Charlie dirawat. Charlie, semoga kau baik-baik saja. Gumamnya. Derino sudah sampai di depan ruangan Charlie karena ada beberapa anak buahnya yang menjaga di depan. Mereka menunduk melihat kedatangan Derino. Nona berada di dalam, Tuan. Ruangan tempatnya dirawat adalah ruangan VVIP. Anak buahnya bekerja dengan sangat baik. Pasti Derino tidak ingin Charlie dirawat di ruang biasa. Kenapa kalian tidak langsung menghubungiku?
Dia sedikit memarahi anak buahnya. "Maaf Tuan, karena kami panik dan langsung membawa Nona ke rumah sakit. Maaf Tuan." Derino masuk ke ruangannya. Dia tidak mau memperpanjang masalah yang penting baginya adalah keselamatan Charlie. Begitu terlihat wajahnya yang mengkhawatirkannya. Ceklek. Ia melihat Charlie terbaring di ranjang yang berada di ruangan yang luas. Bahkan terdapat sofa tempat orang yang menjenguk dan kamar toilet. Derino menarik kursi dan duduk di sebelah ranjang. Di kepalanya terdapat balutan perban yang dan terdapat noda berwarna merah. Menandakan Charlie terkena benturan. Tangannya sudah terpasang infus. "Sel, ini aku." Lirihnya. Ia tidak tega melihatnya. Tangannya terus digenggam dengan lembut sambil dielusnya. "Sel, cepat bangun. Ini aku." Dia terus berbicara berharap Charlie meresponnya. Beberapa saat kemudian seorang dokter datang untuk mengecek kembali keadaan Charlie. "Maaf, Anda saudaranya?" tanya sang dokter. "Saya suaminya, Dok," jawab Derino tegas. "Saya izin untuk melihat kondisinya istri Bapak." Derino sedikit menepi memberikan jalan dokter untuk memeriksa. "Bagaimana keadaannya, Dok?" Ia tidak sabar ingin segera mengetahui keadaan Charlie. "Istri Anda baik-baik saja, Tuan. Hanya saja ia mengalami benturan ketika terjatuh. Beruntung tidak fatal. Mungkin sekitar 20 menit lagi ia akan siuman," jawab dokter itu sambil tersenyum. "Terima kasih, Dok," ucap Derino. Kemudian dokter itu keluar meninggalkan Derino dan istrinya calon. Ia kembali duduk di sampingnya dan terus memegangi tangannya. Anak buahnya masuk untuk mengantarkan beberapa roti dan buah-buahan yang diminta Derino untuk membelinya. Sangat banyak. Ia terus mengelus tangan halus Charlie. Sekitar setengah jam kemudian, Derino melihat ke arah Charlie karena tangannya merespon. "Charlie?" panggil Derino dengan lembut. Charlie mulai membuka kelopak matanya secara perlahan. "Oh!" Lirihnya merasakan pusing di kepalanya. "Charlie!" panggilnya lagi dengan lembut. "Tutuan?" ucapnya ketika pandangannya mengarah ke pria tampan di sebelahnya. "Ya, ini aku. Apa kamu masih pusing?" Charlie menangguk dan hendak memegang kepalanya namun dihentikan Derino. "Biar aku saja. Kamu jangan banyak bergerak." Derino dengan lembut mengusap lembut bagian kepalanya yang pusing memberikan kenyamanan bagi Charlie. "Terima kasih, Tuan," ucapnya sambil tersenyum kecil. "Tidak perlu berterima kasih." Sementara tangannya satu lagi terus memegang tangan Charlie seolah tak mau lepas sedetik pun. "Maaf merepotkan, Tuan. Sudah tidak perlu meminta maaf. Fokuslah agar kamu cepat sembuh," ujar Derino. Ia tidak ingin Charlie terus meminta maaf seolah dia yang salah. "Aku akan membuat perhitungan dengan orang yang sudah membuat kamu seperti ini," ujarnya dengan wajah tidak suka sudah berani membuat gadisnya terluka. "Tidak perlu, Tuan. Mobilnya mengalami remblong." Sebelum kehilangan kesadaran, Charlie sempat mengingat kejadian itu sebentar. Tidak hanya dirinya yang menjadi korban. Masih banyak juga yang lain. Derino hanya mengangguk. Tapi tetap saja dia tidak akan membiarkan orang itu akan terlepas darinya. Tidak sulit baginya mendapatkan informasi tentangnya. Ia sudah mengetahui siapa yang membuat Charlie terluka bahkan rumahnya dan informasi lainnya. Pelakunya sudah terbebas dari jerat hukum polisi karena melakukan sogokan. Karena dia orang kaya mudah saja menyogok dengan uang dan ditampilkan di televisi bahkan pelaku mendapatkan hukuman 2 tahun penjara. Nyatanya tidak. "Kamu makan dulu ya?" tawarnya. Charlie menggeleng. "Saya tidak selera makan, Tuan. Sedikit saja, haham?" tawar Derino lagi dengan lembut. "Tadi pagi ketika mau berangkat apa sudah sarapan?" tanyanya lagi. Charlie menggeleng.
Ia tak sempat sarapan. Ya sudah makan? Tidak ada penolakan. Charlie diam saja menurut. Derino mengambil bubur yang sudah tersedia di meja kecil yang dibawakan oleh seorang perawat tadi. Ia hendak duduk ingin makan sendiri, tapi lagi-lagi Derino melarangnya. Biar aku suapin. Kamu jangan banyak bergerak. Ia sangat protektif kali ini. Biar saya saja, Tuan. Saya bisa kok. Derino menggeleng. Charlie menurut. Tuan bisakah tolong senderan ditinggikan sedikit lagi? Derino bangkit untuk membuat senderannya lebih tinggi agar lebih mudah. Dengan telaten Derino menyuapi Charlie. Ia tersenyum karena Charlie mau makan. Kamu makan yang banyak, biar cepat sembuh. Maaf aku jadi merepotkan Tuan yang seharusnya bekerja. Lirihnya sambil tertunduk. Charlie, aku bilang jangan minta maaf seperti itu. Kau tidak salah apa-apa. Ia kembali memegang tangan Charlie dan menatapnya lekat membuat Charlie malu dan menatap ke arah lain. Tatap aku, Sel. Ucap Derino. Perlahan ia menatapnya. Aku cinta sama kamu. Ujarnya, lembut membuat Charlie tersipu malu. Apa kau juga mencintaiku? Tanya Derino. Charlie tampak diam sesaat kemudian mengangguk kecil sambil tersenyum membuatnya semakin cantik. Kembali ia menyuapi Charlie. Karena fokusnya menyuapi Charlie, begitu juga Charlie yang senang karena Derino sangat perhatian padanya sampai-sampai mereka tidak mengetahui ada dua orang yang memperhatikan. Him? Ia berdehem. Derino dan Charlie langsung menoleh ke arah suara itu.